Enyahlah, teriak Luming. Xian Yanxing sedang berbaring di peti mati iblis abadi. Dia bertekad untuk mendapatkan peti mati itu. Luming mengayunkan pedang batu dan melancarkan badai serangan ke kaisar berjubah hitam. Kaisar berjubah hitam itu dipaksa mundur lagi. Tepat ketika Luming berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan peti mati iblis abadi, ruang di puncak gunung tiba-tiba terbuka. Sebuah sosok muncul entah dari mana. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya iblis, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan besar terbentuk dan meraih peti mati iblis abadi. Enyahlah, Luming meninggalkan kaisar berjubah hitam dan menginjak tanah. Tubuhnya yang besar bergegas menuju sosok yang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedang batunya. Ledakan, cahaya pedang menghancurkan tangan raksasa itu, tetapi tidak berhenti dan terus menyerang lawan. Pihak lain hanya bisa memblokir dan bertabrakan dengan pedang batu. Boom! Sosok itu mundur beberapa langkah, dan cahaya iblis yang menutupi tubuhnya bergetar, mengungkapkan penampilan aslinya. Kaisar abadi, mata Luming menyipit. Ahli yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah kaisar abadi dari negara iblis abadi. Kaisar abadi menginginkan harta nasional negara iblis kuno, peti mati iblis kuno. Jantung Luming berdetak kencang saat dia menebak niat kaisar abadi. Bas! Kaisar abadi tidak ingin bertarung dengan Luming. Dia berubah menjadi lebih dari selusin sosok dan bergegas menuju peti mati iblis kuno dari segala arah. Mustahil untuk membedakan mana yang asli dari yang palsu. Seolah-olah setiap dari mereka nyata. Jangan pernah memikirkannya. Luming berteriak dalam hatinya dan mengendalikan golem. Tubuh para golem menyusut dengan cepat, menjadi seukuran manusia biasa, NOVE-LB-1N. Kecepatan Luming meningkat drastis setelah ia berubah menjadi seukuran manusia normal. Ia melangkah maju dan bergegas menuju peti mati iblis kuno. Pada saat yang sama, ia menebaskan lebih dari 10 cahaya pedang ke arah bayangan kaisar yang tidak pernah mati. Bang! Selusin sosok kaisar yang tidak pernah mati menyerang pada saat yang sama. Mereka menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan dan menghancurkan pancaran pedang Luming. Tepat saat Luming hendak mencapai peti mati iblis kuno, kaisar berjubah hitam muncul lagi dan menghalanginya. Mereka bertiga terjebak dalam pertempuran yang kacau. Luming dan kaisar yang tidak pernah mati ingin mengambil peti mati iblis abadi sementara kaisar berjubah hitam ingin melindunginya. Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran yang sengit. Luming sangat marah. Dia sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri. Energi dalam golem itu meledak dengan liar dan menekan dua orang lainnya sejenak. Namun dengan cara ini, konsumsi energi golem juga mengejutkan, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kaisar berjubah hitam meraung dengan suara serak. Dia menerima serangan Luming secara langsung dengan risiko terluka dan mundur kembali ke peti mati iblis abadi. Pada saat yang sama, dia melancarkan gerakan ke peti mati iblis kuno, menyebabkannya terbang keluar. Di arah itu, ada ngarai hitam pekat yang dipenuhi dengan ki iblis. Peti mati iblis kuno itu terbang ke lembah dan menghilang. Peti mati iblis kuno itu milikku. Kaisar yang tidak pernah mati menyerbu ke ngarai. Namun, saat dia hendak menyerbu masuk, dia dihentikan oleh suatu kekuatan. Kemudian, tubuh kaisar yang tidak dapat mati itu terhempas keluar. Adapun Luming, dia juga bergegas menuju ngarai. Dorong. Di pintu masuk ngarai, Luming seperti menabrak tembok. Ada kekuatan yang menghentikannya. Luming dengan panik melepaskan kekuatan di dalam golem tetapi itu tidak berguna. Dia terhalang oleh kekuatan itu dan tidak bisa menyerang sama sekali. Selain itu, ada kekuatan yang sangat kuat di ngarai yang bergegas menuju Luming. Bahkan kekuatan golem tidak dapat menahannya dan Luming didorong kembali. Mereka yang berada di atas pangkat marsial supreme tidak bisa masuk. Mereka yang berada di bawah pangkat marsial supreme tidak akan pernah bisa keluar setelah masuk. Kaisar berjubah hitam itu mencibir. Namun, Luming tampaknya tidak mendengarnya. Dia melangkah maju dan bergegas menuju ngarai. Ketika dia hendak mencapai pintu masuk ngarai, golem batu itu bersinar dan tiba-tiba menghilang. Tubuh asli Luming muncul. Dengan desiran, Luming berlari ke ngarai dan menghilang. Di bawah pangkat marsial supreme, Kaisar berjubah hitam itu berseru sebelum mencibir.
Mereka yang di bawah pangkat Martial Supreme mungkin bisa masuk, tetapi mereka tidak akan pernah bisa keluar. Sialan, Kaisar Abadi meraung dan menyerbu ke ngarai lagi. Jubah hitam tidak menghentikannya. Kali ini, Kaisar Abadi tidak berhasil masuk ke ngarai. Dia dikirim terbang keluar oleh suatu kekuatan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat datang dari langit. Kemudian, dua sinar cahaya bergegas dan dua sosok muncul. Mereka adalah Kaisar Kuno dan Kaisar Berjubah Hitam. Kedua Kaisar Berjubah Hitam berkumpul bersama. Kaisar Kuno itu menatap tajam ke arah Kaisar yang tidak mati itu dengan dingin. Bahkan jika aku tidak mati, kau masih di sini untuk peti mati iblis kuno itu. Saudara Ancient One, kau bahkan tidak bisa melindungi harta milikmu sendiri dengan benar, dan itu dicuri oleh orang lain. Aku di sini untuk membantumu mengambilnya kembali. Kaisar yang tidak mati itu mencibir. Kau tidak perlu khawatir. Kaisar Kuno itu berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke ngarai dan berjalan ke arahnya. Kedua kaisar berjubah hitam itu berdiri di samping tanpa ada niat untuk menghentikannya. Namun, sama seperti kaisar yang tidak mati, Kaisar Kuno itu tidak bisa masuk dan terlempar keluar. Kau tidak bisa masuk, silakan kembali, kata seorang kaisar berjubah hitam. Kalian mencuri peti mati iblis kuno milikku. Apakah kau tidak akan menyerahkannya? Mata Kaisar Kuno itu sedingin es. Tentu saja itu berguna. Selain itu, aku tidak bisa memberikannya kepadamu bahkan jika aku mau. Mereka yang berada di atas Martial Supreme tidak bisa masuk, dan mereka yang berada di bawah Martial Supreme tidak bisa keluar bahkan jika mereka masuk. Seorang kaisar berjubah hitam mencibir. Siapapun yang pangkatnya di bawah Martial Supreme tidak bisa keluar. Kaisar Kuno itu mengerutkan kening. Jadi, silakan kembali. Jangan berpikir untuk membiarkan siapapun yang pangkatnya di bawah Martial Supreme masuk. Tempat ini adalah tanah suci suku kita. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Seorang kaisar berjubah hitam berbicara, dan mereka berdua berdiri di depan ngarai. Haha, ini urusanmu, aku tidak akan terlibat. Kaisar yang tidak mati itu tertawa. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan peti mati iblis kuno, itu bukan miliknya. Di sisi lain, Kaisar Kuno telah kehilangan peti mati iblis kunonya dan menderita kerugian besar. Kaisar yang tidak mati itu tertawa dan mencabik-cabik ruang itu. Kaisar Kuno itu menatap ngarai dengan ekspresi enggan. Dia kemudian bergegas ke langit dan berteriak, "Berhenti! Tinggalkan tempat ini! Berhenti!" Kaisar berjubah hitam memerintahkan. Seketika, orang-orang dari kedua belah pihak berhenti bertarung dan bergegas ke langit. Dia berjalan ke sisi Kaisar Kuno. Kaisar Agung dan Raja Iblis Biru dibunuh oleh Lu Ming. Salah satu kaisar sejati melapor kepada Kaisar Kuno. Aku tahu, Raja Iblis Chang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kaisar Kuno menganggukkan kepalanya dengan tatapan dingin di matanya. Meskipun dia telah bertarung dengan musuh, dia masih memperhatikan situasi di bawah, jadi dia secara alami tahu apa yang telah terjadi. Dia terkejut bahwa Lu Ming memiliki harta yang mengerikan seperti tubuh Tirk Surgawi. Terlebih lagi, Raja Iblis Chang telah bertindak terlalu jauh. Dia pantas dibunuh oleh Lu Ming. Mendengar kata-kata Kaisar Kuno, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa Raja Iblis Pucat itu telah mati sia-sia. Ini karena kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming terlalu mengerikan. Belum lagi bakatnya yang langka, hanya golem batu itu saja sudah cukup untuk melawan seorang Kaisar Agung. Hanya itu saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan rasa hormat dari Kaisar Kuno. Raja Iblis Biru hanyalah seorang kaisar sejati. Pada usianya, mustahil baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung dalam hidupnya. Karena itu, dia akan mati sia-sia. Ayo kembali dulu, kata Kaisar Kuno. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada peti mati iblis kuno begitu saja. Peti mati iblis kuno telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan harta paling berharga dari negara iblis kuno. Itu dipenuhi dengan segala macam misteri dan dia tentu saja tidak akan menyerahkannya begitu saja. Dia berencana untuk kembali terlebih dahulu dan membawa lebih banyak ahli. Setelah itu, semua orang dari negara iblis abadi meninggalkan tempat itu. Apakah bocah itu akan baik-baik saja setelah dia masuk? Seorang kaisar berjubah hitam melihat ke arah ngarai. Penguasa bela diri tidak dapat memasuki tempat ini.
Siapapun yang pangkatnya di bawah penguasa bela diri tidak akan dapat pergi kecuali mereka adalah seorang jenius yang menentang surga. Namun, tidak banyak orang jenius seperti itu bahkan di zaman kuno. Kaisar berjubah hitam lainnya berkata. Begitu Lu Ming bergegas ke ngarai, dia melihat peti mati iblis kuno di depannya. Lu Ming buru-buru bergegas dan melihat ke dalam peti mati iblis itu. Xie Nianxing berbaring dengan tenang di dalam peti mati. Napasnya teratur, seolah-olah dia sedang tidur. Ini pasti Xie Nianxing. Lu Ming tidak akan salah. Aura mereka persis sama. King kecil, King kecil. Lu Ming memanggil dengan lembut, tetapi Xie Nianxing sama sekali tidak menanggapi. Mengapa King kecil muncul di sini? Peti mati iblis kuno itu pasti telah dicuri oleh kaisar berjubah hitam. Mengapa mereka memasukkan King kecil ke dalam peti mati iblis kuno itu? Mungkinkah jiwa King kecil juga terluka? Orang-orang berjubah hitam itu mencoba menyelamatkan King kecil. Lu Ming penuh dengan keraguan dan dugaan. Namun, dia hanya akan tahu jawabannya setelah Xie Nianxing bangun. Ayo tinggalkan tempat ini. Lu Ming berpikir dalam hati dan kemudian melihat ke belakangnya. Dia terkejut. Karena tidak ada jalan keluar. Itu jelas merupakan pintu masuk ngarai, tempat yang baru saja dimasuki Lu Ming. Namun, tidak ada apa-apa di sana sekarang. Tidak ada jalan masuk ke ngarai. Lu Ming melemparkan pukulan dan gelombang kekuatan tinju meledak menuju kehampaan. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak menimbulkan gelombang apapun, tidak ada jalan keluar. Sepertinya kita hanya bisa bergerak maju. Lu Ming melihat ke depan ngarai. Di depannya, itu sangat dalam dan gelap. Dia tidak tahu berapa panjangnya atau kemana arahnya. Lu Ming menyimpan peti mati iblis kuno itu ke dalam diagram gunung dan sungai lalu berjalan maju. Berhenti, kamu tidak bisa melewati jalan ini. Tiba-tiba, sebuah sosok berdiri di depan Lu Ming dan berbicara dengan dingin. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya. Senior, aku di sini secara tidak sengaja. Tolong bantu aku. Lu Ming menyipitkan matanya. Kamu tidak bisa melewati tempat ini kecuali kamu mengalahkanku. Mata dan suara pria parubaya itu dingin seolah-olah dia bukan orang sungguhan. Lu Ming mengukurnya dengan hati-hati. Memang, dia bisa tahu bahwa pria parubaya itu bukan orang sungguhan. Dia terkondensasi dari energi. Jangan bilang aku masih harus menjalani beberapa ujian untuk bisa keluar dari sini. Pikir Lu Ming dalam hati. Saat berikutnya, dia bergegas dan menggunakan teknik surga penekan penjara, lalu melancarkan pukulan. Bas! Cahaya pedang hitam legam meledak, membelah kabut dan menebas ke arah Lu Ming. Boom! Cahaya pedang bertabrakan dengan tinju Lu Ming. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya seolah-olah akan mencabik-cabik tubuhnya. Sosok Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan yang mengerikan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming bisa tahu bahwa pria parubaya itu berada di alam calon kaisar. Namun, kekuatannya benar-benar mengerikan. Lu Ming baru saja menggunakan seni surgawi penekan penjara dan hukum kacau. Kekuatan pukulan itu cukup untuk memaksa Kaisar Kekosongan Bintang 1 mundur. Namun, situasi barusan justru sebaliknya. Orang yang mundur adalah Lu Ming. Lagi, mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang saat dia melangkah maju. Cahaya kekacauan menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Wuss! Lu Ming melemparkan cincin kekacauan dan menunjuk dengan jarinya. Jari kekacauan kesengsaraan besar melesat ke arah musuh. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kirinya. 9 naga terbang keluar dan menyerang lawannya. Wajah pria parubaya itu dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia akan selalu memiliki ekspresi itu. Pedang di tangannya menebas lagi. Cahaya pedang hitam legam mencabik-cabik jari kesengsaraan kekacauan purba dan 9 naga terkondensasi dari hukum Dao Arai. Pedang Qi menyapu dan menebas Lu Ming. Lu Ming terpaksa mundur. Bahkan hukum keos dan cahaya keos yang menutupi tubuhnya hampir terkoyak. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Pria parubaya ini jelas merupakan eksistensi yang menakjubkan di antara calon kaisar. Jika pemisahan tidak berhasil, maka gabungkan. Semangat juang di mata Lu Ming semakin kuat. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerang pria parubaya itu. Dia mengarahkan jari-jarinya terus-menerus dan menembakkan kekuatan jari ke arah pria itu. Ini adalah jari kesengsaraan Chaos Primal,
tetapi itu memang perpaduan hukum Chaos Primal dan hukum Dao Arai. Sekarang, saat dua hati Sein telah bergabung menjadi satu, dua jenis hukum Luming juga telah sepenuhnya bergabung dan kekuatannya mengejutkan. Pedang pria parubaya itu meledak dengan cahaya saat berbenturan dengan jari kesengsaraan Chaos Primal. Bang! Bang! Pedang itu bersinar dan energinya meledak, terus-menerus membombardir ngarai. Dengan kekuatan tempur mereka saat ini, mereka pasti bisa menghancurkan tanah. Namun, di ngarai ini, mereka hanya bisa meninggalkan bekas dangkal di tanah dan dinding. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Anehnya, meskipun Luming menggunakan perpaduan dua jenis hukum, dia tidak bisa menang. Dia hanya berakhir seri dengan lawannya. Bunuh! Luming mengeluarkan raungan panjang dan mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Jantung Sein-nya berputar cepat, dan kekuatan Sein-nya melonjak keluar seperti sungai. Luming mengedarkan kekuatan hukum secara ekstrim saat dia melawan pria parubaya itu. Namun meski begitu, mereka berdua masih imbang. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan, tetapi masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Boom! Luming bertukar pukulan lagi dengan pihak lain dan mundur beberapa ratus meter. Setelah Luming mundur agak jauh, pria kekar itu tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana dan menghalangi jalannya. Kekuatan yang luar biasa. Luming terkejut. Dia menduga bahwa kekuatan tempur pria parubaya itu hampir setara dengan putra dewa. Bahkan jika dia tidak sekuat itu, dia tidak jauh dari itu. Tingkat kultivasi Luming saat ini sangat dekat dengan calon kaisar. Tubuh roh Luming lebih kuat dari anak dewa pada umumnya, Nove, Love In. Hati orang suci dibentuk oleh dua hati orang suci dan perpaduan dua hukum. Luming yakin bahwa dia bahkan bisa melawan putra langit yang telah menjadi calon kaisar. Tapi sekarang, mereka hanya bisa bertarung seri. Baru saja, pada saat ini, Luming tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Dia mengangkat tangannya dan ada aura kematian di telapak tangannya. Ini adalah hukum kematian. Luming mengangkat tangannya. Hukum kematian sebenarnya menyebar dari tangannya. Meskipun sangat lemah dan hanya memiliki sedikit aura, itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia jika menyebar. Luming sendiri juga terkejut dan tercengang. Dia butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia tampaknya telah menguasai hukum kematian. Sebelumnya, di kota kuno, Luming dikejar oleh Raja Iblis Geng dan bergegas ke magma. Tubuhnya terbakar dan berubah menjadi abu. Dari sudut pandang tertentu, Luming benar-benar jatuh dan menghadapi kematian. Pengalaman itu memberi Luming pemahaman yang mendalam tentang kematian. Setelah itu, dia sibuk menyerap energi untuk tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan tidak punya waktu untuk merasakannya dengan saksama. Baru setelah dia melawan pria parubaya itu dengan seluruh kekuatannya, serangannya benar-benar mengandung jejak hukum kematian. Ini adalah hal yang luar biasa. Memang benar bahwa mereka yang berada di bawah pangkat Martial Supreme hanya dapat memahami satu hukum. Namun, Luming telah mengolah mantra terlarang kembar dan menyatukan tubuh utamanya dengan tubuh sekundernya. Dia telah mengolah dua hati Sein dan dapat mengendalikan dua hukum. Setelah itu, ketika dia berada di ambang kematian di lahar, kedua hati Sein telah menyatu, menyebabkan kedua hukum tersebut juga bergabung. Sudah tidak dapat dipercaya bahwa seseorang di bawah pangkat Martial Supreme dapat mengendalikan dua jenis hukum nomologis dan bahkan menggabungkannya bersama-sama. Akan mengejutkan banyak orang jika dia mengatakannya. Namun dibandingkan dengan sekarang, itu tidak ada apa-apanya. Pepatah kematian adalah salah satu dari 10 pepatah utama. Selain itu, dari 10 pepatah utama, tidak ada dua pepatah yang dapat hidup berdampingan. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Bahkan jika dia telah berkultivasi ke alam Martial Emperor, mustahil baginya untuk mengendalikan dua hukum utama. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Namun, Luming belum mencapai alam Martial Emperor, tetapi dia tampaknya telah menguasai dua pepatah utama. Meskipun maksim kematian masih sangat lemah, dia memang menguasainya. Dua hukum terkuat hidup berdampingan. Jika ini menyebar, itu akan membuat orang takut setengah mati. Apakah itu karena hati Sein-ku? Luming tidak bisa tidak menebak. Hati Sein-nya terlalu istimewa. Itu diubah dari mantra terlarang kembar. Dalam sejarah,
Bahkan jika seseorang telah mengolah mantra kembar terlarang dan bahkan dua hati Sein, dia akan tetap menjadi Sein. Namun, tidak ada yang seperti Lu Ming, yang memiliki dua hati Sein yang bergabung lagi. Kemungkinan terjadinya hal ini terlalu kecil. Oleh karena itu, hati Sein Lu Ming yang istimewa mampu menampung banyak hukum pada saat yang sama, bahkan 10 hukum pamungkas. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming sangat gembira. Apakah ini berarti bahwa ia akan mampu mengendalikan lebih banyak prinsip pamungkas di masa depan? Jika ia dapat mengendalikan ke-10 prinsip pamungkas dan menggabungkannya, apa yang akan terjadi? Jantung Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Ia dipenuhi dengan antisipasi. Kalau begitu aku akan berkultivasi di sini sebentar. Lu Ming merenung sejenak sebelum ia mengeluarkan peti mati iblis abadi dan meletakkannya di tanah. Setelah melihat Xian Yanxing, Lu Ming duduk bersila di samping peti mati dan mulai mempelajari hukum kematian secara terperinci. Saat pemahamannya semakin dalam, lapisan niat kematian terpancar dari tubuhnya. Meskipun sangat samar, itu memang hukum kematian. Lu Ming telah berkultivasi terus-menerus selama beberapa hari. Pemahamannya tentang hukum kematian perlahan-lahan semakin dalam. Namun, ia bahkan belum menguasai setengahnya. Namun, Lu Ming sudah sangat puas. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah menguasai hukum kematian. Orang yang sama dapat mengendalikan dua prinsip utama pada saat yang sama. Bahkan Lu Ming merasa seperti sedang bermimpi. Hukum kematian masih terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Ketika lebih matang, hukum itu bahkan dapat bergabung dengan hukum lain. Seberapa kuatkah hukum itu nantinya? Petik 2. Juga, saya telah menguasai 3 jenis hukum nomologis. Bisakah saya menguasai lebih banyak lagi? Lu Ming sudah mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada tingkatannya saat ini, dia secara alami tidak perlu memahami hukum nomologis lainnya seperti ketika kultivasinya rendah. Dia dapat melewati semua ini dan langsung memahami hukum nomologis. Itu seperti bagaimana seorang kaisar bela diri akan mulai memahami hukum baru langsung dari hukum ketika dia mencoba memahaminya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming menghabiskan waktunya untuk memahami aturan kematian dan mencoba menggabungkannya dengan dua aturan lainnya. Hati orang suci Lu Ming benar-benar menakjubkan. Dia mencoba menggabungkan hukum dan prosesnya sangat lancar. Setengah bulan kemudian, prinsip kematian Lu Ming telah dikultivasikan hingga 10%. Dia juga bisa menggabungkannya dengan Chaos Maxim dan Arai Dao Maxim. Dengan cara ini, kekuatan tempur Lu Ming sedikit meningkat. Namun, Xian Yanxing belum bangun selama setengah bulan terakhir. Hal ini membuat Lu Ming sedikit cemas. Bagaimana jika Xian Yanxing tidak bangun? Qiu Yue masih menunggu peti mati iblis kuno. Namun, tidak ada gunanya merasa cemas. Dia hanya bisa menunggu. Lu Ming menenangkan pikirannya dan terus memahami hukum kematian. Dan EBSP, penguasaannya terhadap hukum kekacauan dan hukum Dao Arai sudah sangat tinggi. Akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Namun, ia baru saja memperoleh pemahaman awal tentang aturan kematian. Saat itu, Lu Ming telah mengalami kematian di lahar. Pemahamannya terhadap aturan kematian sangat cepat. Dan EBSP, seiring berjalannya waktu, pemahamannya terhadap hukum kematian menjadi semakin dalam. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di ngarai selama sebulan. Penguasaannya terhadap hukum kematian juga telah mencapai 20%. Aku akan pergi dan mencoba lagi. Lu Ming menyimpan peti mati iblis kuno dan melangkah maju. Ketika ia tiba di suatu area, pria parubaya itu muncul lagi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lu Ming segera bertindak. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya saat ia bergerak. Kali ini, Lu Ming menggunakan 3 jenis hukum secara bersamaan. Bagaimanapun, pepatah kematian adalah salah satu dari 10 pepatah pamungkas. Ketika ia menyatu dengan pepatah kekacauan, daya ledaknya sangat kuat, seolah-olah semacam perubahan kualitatif telah terjadi. Kali ini, Lu Ming berada di atas angin. Setelah puluhan gerakan, Lu Ming mengalahkan cahaya pedang lawannya dengan satu gerakan. Dia membombardir tubuh lawannya dan mengalahkannya. Dia akhirnya mengalahkan pria parubaya itu. Lu Ming tersenyum dan terus bergerak maju. Namun, setelah bergerak maju beberapa saat, Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti. Itu karena dua sosok telah muncul di depannya. Mereka adalah dua pria parubaya.
Ketika Lu Ming bertarung dengan pihak lain, dia menyadari bahwa kekuatan tempur kedua pria parubaya itu persis sama dengan yang sebelumnya. Salah satu dari mereka sudah sangat menakutkan. Dengan dua dari mereka menyerang pada saat yang sama, Lu Ming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan meskipun menggunakan seluruh kekuatannya. Dia agak terdiam dan hanya bisa mundur. Sepertinya aku tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan kemudian mengeluarkan peti mati iblis abadi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Baru saja, dia menyadari bahwa jari Xian Yanxing telah bergerak. Lu Ming tidak akan salah. Lu Ming sangat gembira. Apakah Xian Yanxing sudah bangun? Lu Ming menatap Xian Yanxing. Memang, tidak lama kemudian, jari-jari Xian Yanxing bergerak lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum jari-jarinya bergerak lagi. Setelah beberapa saat, Xian Yanxing mengeluarkan suara, dan membuka matanya. Dia melihat Lu Ming saat dia membuka matanya yang besar dan hitam. Awalnya, ada sedikit kebingungan di matanya, tetapi kemudian, itu berubah menjadi kegembiraan yang tak ada habisnya. Lu Ming, suara renyah Xian Yanxing keluar dari mulutnya. Mata Xian Yanxing membelalak saat dia menatap Lu Ming. Awalnya, dia tampak tidak mempercayainya, tetapi perlahan, itu berubah menjadi kejutan. Lu Ming, Xian Yanxing memanggil dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Little King, ini aku. Lu Ming juga sangat gembira. Xian Yanxing akhirnya terbangun. Sepertinya dia baik-baik saja. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak merindukannya. Lu Ming, itu benar-benar kamu. Xian Yanxing tampaknya akhirnya memastikan bahwa itu adalah Lu Ming. Dia bergegas keluar dari peti mati iblis abadi dan kepelukan Lu Ming. Lu Ming melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing dan memeluknya erat-erat. Setelah waktu yang lama, keduanya berpisah. Little King, mengapa kamu di sini? Bagaimana dia muncul di peti mati iblis kuno? Bagaimana leluhur naga es? Dan siapakah orang-orang berjubah hitam itu? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia memang penuh dengan keraguan. Saat itu, kepala suku naga es dan satu lolos dari kejaran roh jahat. Kemudian, Xian Yanxing menceritakan kepadanya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Saat itu, Xian Yanxing dan kepala suku naga es lolos dari kejaran roh jahat dan secara tidak sengaja melarikan diri ke reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno itu sangat misterius. Saat menjelajahi reruntuhan kuno, Xian Yanxing secara tidak sengaja menginjak susunan teleportasi kuno dan langsung diteleportasi ke lautan iblis di tanah iblis tak terbatas. Di lautan iblis, dia bertemu dengan orang-orang berjubah hitam itu. Xian Yanxing memberitahunya bahwa lautan iblis telah jatuh dari alam surga selama perang kuno. Beberapa dari mereka belum mati dan telah diwariskan sejak saat itu. Mereka adalah orang-orang berjubah hitam. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di lautan iblis. Dia ingin pergi, tetapi orang-orang berjubah hitam itu tidak mengizinkannya. Jadi, kepala suku naga es masih berada di reruntuhan kuno. Lu Ming berkata, itu mungkin saja. Namun, reruntuhan kuno itu sangat misterius. Mungkin saja ada susunan teleportasi lainnya. Patriark naga es mungkin telah diteleportasi ke tempat lain. Xian Yanxing berkata, bagaimana orang-orang berjubah hitam itu mencuri peti mati iblis kuno dan menempatkanmu di dalamnya? Ini adalah pertanyaan terbesar Lu Ming. Petik 2. Aku tidak tahu. Orang-orang itu selalu begitu misterius. Xian Yanxing berkata, tampaknya tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Lu Ming, mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun ini? Seperti ini. Seketika, Lu Ming menceritakan kembali pengalamannya selama bertahun-tahun. Lu Ming, ternyata kau sudah mengalami begitu banyak hal. Xian Yanxing bersandar lembut pada Lu Ming. Tapi akhirnya aku menemukanmu. Tidak peduli seberapa banyak yang telah kualami, semuanya sepadan. Lu Ming melingkarkan lengannya di bahu Xian Yanxing. Namun, gadismu itu benar-benar menginginkanmu. Pada saat ini, Xian Yanxing tiba-tiba menatap Lu Ming lagi. Matanya yang besar berkedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apakah kau cemburu? Lu Ming menyentuh hidungnya. Ya, Xian Yanxing sangat lugas dan mengangguk. Namun, dia langsung berkata, namun, dia berbakti padamu dan bahkan rela mati untukmu.
Jika kau mengecewakannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ah, Lu Ming sedikit bingung. Apa maksud Xie Nianxing dengan ini? Dia cemburu tetapi dia juga memberitahu Lu Ming untuk tidak mengecewakan Qiu Yue. Lu Ming tidak dapat memahami apa yang sedang dipikirkannya. Orang yang tidak berperasaan tidak layak untuk mempercayakan hidupmu. Huff, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Apa yang kau tunggu? Cepat masukkan gadis kecilmu itu ke dalam peti mati iblis kuno. Kata Xie Nianxing. Oke. Lu Ming segera mengeluarkan tungku ramuan Dayan dan menempatkan Qiu Yue ke dalam peti mati iblis abadi. Ada kekuatan misterius di dalam peti mati iblis abadi yang langsung menyelimuti tubuh Qiu Yue. Wajah Qiu Yue tampak lebih kemerahan, dan Lu Ming akhirnya bisa menenangkan hatinya. Kemudian, Lu Ming menyimpan peti mati iblis kuno itu ke dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming dan Xie Nianxing sudah lama tidak bertemu. Mereka punya banyak topik untuk dibicarakan dan mereka berdua mulai mengobrol lagi. Saat mereka mengobrol, Xie Nianxing tiba-tiba mengerutkan kening. Jejak rasa sakit melintas di matanya dan dia mengeluarkan suara, yang lembut. Lu Ming secara alami memperhatikan semua ini. Little King, ada apa? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak banyak. Xie Nianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lu Ming curiga. Xie Nianxing jelas terlihat kesakitan. Novel in. Mungkinkah Little King terluka? Lu Ming bingung. Dia memegang tangan kecil Xie Nianxing dan merasakannya dengan saksama. Namun, dia menyadari bahwa Xie Nianxing dalam keadaan sehat dan tidak terluka sama sekali. Little King, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan ngarai ini? Apakah aku benar-benar harus menyerbu sampai ke ujung sebelum aku bisa pergi? Lu Ming bertanya. Tidak buruk. Xie Nianxing mengangguk, ada wilayah surgawi di 9 langit di alam surga. Itu disebut wilayah surgawi iblis kuno. Hampir semua orang di sana adalah pembudidaya iblis. Ras asing kuno menyerbu dan bertempur sampai langit runtuh dan bumi retak. Banyak kota iblis dan gunung iblis jatuh dari alam surga, membentuk lautan iblis. Dan gunung ini jatuh dari alam surga. Di alam surga, gunung ini seharusnya milik kekuatan yang sangat kuat, dan ngarai ini digunakan oleh kekuatan itu untuk menguji murid-murid mereka. Hanya yang terkuat di bawah alam martial supreme yang dapat melewati tempat ini. Jika mereka tidak bisa, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka atau bahkan mati karena usia tua. Penilaian yang sangat ketat. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Begitu seseorang memasuki ngarai ini, tidak ada jalan keluar lain kecuali menggunakan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ini memaksanya untuk terus meningkatkan dan memeras potensinya. Seperti yang diharapkan, pembudidaya iblis melakukan hal-hal yang berbeda. Mereka sangat jahat. Seberapa kuat yang terkuat di bawah martial supreme? Lu Ming bergumam. Aku menduga bahwa yang terkuat di bawah alam martial supreme hanyalah sebuah pepatah. Atau lebih tepatnya, itu hanya sebuah batasan. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Siapa yang tahu apa kekuatan tempur terkuat? Itu hanya sebuah batasan. Begitu kau mencapai batasan itu, kau akan bisa pergi. Xie Nianxing menjelaskan. Dia telah berada di lautan iblis selama beberapa tahun dan telah belajar banyak dari para pria berjubah hitam. Sepertinya aku hanya bisa keluar dengan terus meningkatkan kekuatanku. Kata Lu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa keluar. Setelah itu, mereka berdua mengobrol cukup lama. Lu Ming kemudian pergi ke satu sisi, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Lu Ming pergi untuk menantang pos pemeriksaan lagi. Dia masih belum sebanding dengan dua pria kekar setengah baya itu dan dipaksa mundur. Setelah kembali, Lu Ming terus berkultivasi. Setelah beberapa hari, dia akan mencobanya lagi. Dengan cara ini, peningkatan Lu Ming sangat cepat. Namun, ada satu hal yang membuat Lu Ming khawatir. Dia telah melihat Xie Nianxing mengerutkan kening beberapa kali dan kilatan rasa sakit di matanya. Namun ketika dia bertanya pada Xie Nianxing, dia berkata bahwa dia baik-baik saja. Namun, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan kekhawatiran di mata Xie Nianxing. Xiao Qing, apakah ada yang tidak bisa kamu dan aku katakan? Jika ada sesuatu, kamu harus memberitahuku. Lu Ming berjalan ke sisi Xie Nianxing dan memeluknya dengan lembut.
Xie Nianxing tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Lu Ming dan berbisik di telinganya, "Lu Ming, aku ingin mengandung anakmu." Semua, Lu Ming tercengang. "Ada apa? Kau tidak mau?" Suara Xie Nianxing kembali terngiang di telinganya. "Tentu saja aku mau," Lu Ming menjawab dengan cepat. Dia akan menjadi orang bodoh jika tidak mau. Dia segera mengambil tindakan. Tak lama kemudian, suara napas berat terdengar di lembah. Pada saat ini, mereka benar-benar melupakan diri mereka sendiri dan hanya saling menatap. Pertarungan ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum berhenti. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka masih basah oleh keringat. Xie Nianxing berbaring di pelukan Lu Ming, memeluknya erat-erat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak mau melepaskannya. Setelah waktu yang lama, sebuah figur kayu tiba-tiba muncul di tangan Xie Nianxing. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti boneka. "Lu Ming, ini adalah boneka iblis kambing hitam. Boneka itu bisa mati sekali jika kau dalam bahaya besar. Ambillah." Xie Nianxing menyerahkan boneka itu kepada Lu Ming. "Boneka iblis kambing hitam, apakah itu kambing hitam?" Lu Ming terkejut. Ternyata ada harta karun seperti itu di dunia. Bukankah ini sama saja dengan memiliki kehidupan tambahan? Jika ini disebarkan, mungkin akan menyebabkan pertarungan gila karena terlalu berharga. Ini tergantung pada tingkat kultivasi. Tidak ada gunanya bagi mereka yang berada di atas alam kaisar bela diri untuk menggunakan boneka iblis kambing hitam. Hanya mereka yang berada di bawah alam kaisar bela diri yang akan menggunakannya. Xie Nianxing berkata, "Little King, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri." Kata Lu Ming, "Aku masih punya beberapa untuk diriku sendiri, kamu bisa menyimpannya." Xie Nianxing menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. Itu bagus." Karena Xie Nianxing masih punya lebih banyak, Lu Ming tidak menolak dan menyimpan boneka ajaib itu. Setelah itu, tangan Lu Ming mulai bergerak lagi. Dia hanya berhenti setelah beberapa saat. "Little King, kamu sangat cantik," kata Lu Ming lembut. "Apakah kamu pernah mengatakan ini kepada orang lain sebelumnya?" "Tentu saja tidak, Little King, mari kita lanjutkan. Bukankah aku sudah datang? Bagaimana melahirkan sekali saja sudah cukup?" Sebuah suara lembut terdengar, dan lembah itu dipenuhi kehangatan. Mereka tidak tahu berapa banyak ronde yang telah mereka lalui. Pada akhirnya, bahkan dengan kultivasi Lu Ming, dia merasa lelah. Dia hanya berbaring dan tertidur. Xie Nianxing juga sama, dia berbaring di samping Lu Ming dan tertidur lelap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ini karena dia merasakan hawa dingin membunuh yang menyelimutinya. Ini adalah kewaspadaan naluriahnya. Dia mengedarkan kekuatan seinnya dan mundur jauh. Dia mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya. Kemudian, dia melihat ke depan. Di depannya, Xie Nianxing mengenakan gaun hitam panjang. Kecantikannya tak tertandingi. Namun, pada saat ini, matanya sangat dingin. Mereka dipenuhi dengan hawa dingin membunuh saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Hati Lu Ming bergetar. Dia tidak terbiasa dengan sorot mata Xie Nianxing. Xie Nianxing tidak pernah menatapnya dengan tatapan seperti itu. "Little King, ada apa?" Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat dia melangkah maju. "Bunuh," kata Xie Nianxing dengan suara dingin. Cahaya iblis gelap terpancar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang iblis gelap. Sosoknya seperti bayangan sekilas saat dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Wuss! Kilatan pedang hitam pekat itu menebas ke arah Lu Ming, mengincar titik-titik vitalnya. "King kecil, apa yang kau lakukan?" teriak Lu Ming. Pada saat yang sama, ia mengedarkan energi seinnya dan mengendalikan hukum kekacauan untuk membentuk dinding pertahanan di depannya. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, pedang iblis Xie Nianxing merobek dinding pertahanan Lu Ming. Dinding pertahanan yang dibentuk oleh hukum kekacauan tampak sangat rapuh di bawah cahaya pedang Xie Nianxing. Lu Ming sangat terkejut. Pedang Xie Nianxing tidak berhenti dan terus menebas gelabela Lu Ming. Ia tidak hanya mengatakannya, ia benar-benar ingin membunuh Lu Ming. Xie Nianxing benar-benar berbeda dari dirinya yang penuh gairah kemarin. Kemarin, Xie Nianxing penuh gairah dan lembut karena ia ingin mengandung anak Lu Ming. Namun hari ini, ia telah menghunus pedangnya untuk membunuh Lu Ming. Niat membunuhnya sedingin pisau. "Nianxing, berhenti. Ada apa?"
Bicaralah dengan jelas. Pergi. Lu Ming berteriak dan mengeluarkan cahaya kekacauan pada saat yang sama. Dengan lambaian tangannya, bayangan prasasti penekan penjara muncul dan menghalangi di depannya. Hantu prasasti penekan penjara ditutupi dengan hukum kekacauan dan cahaya kekacauan, yang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, ketika cahaya pedang Xie Nianxing menyerang, cahaya kekacauan itu bergetar hebat dan terkoyak. Lu Ming terkejut dan dia mundur dengan cepat. Kekuatan ini. Tatapan Lu Ming serius. Kekuatan Xie Nianxing tidak mengandung kekuatan nomologis apapun. Sebaliknya, itu berisi kekuatan iblis yang sangat padat dan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Tanah kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan yang dibudidayakan oleh iblis kuno. Lu Ming pernah bertarung dengan iblis kuno sebelumnya dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Namun, kekuatan Xie Nianxing lebih murni, lebih padat, dan lebih kuat daripada kekuatan iblis kuno. Semut rendahan, kamu berani menghinaku. Bunuh, teriak Xie Nianxing. Niat membunuhnya berada di puncaknya. Cahaya iblis memenuhi udara, dan cahaya pedang bersinar saat dia terus menyerang Lu Ming. Hati Lu Ming bergetar, pupil matanya mengerut dan dia berteriak, siapa kamu? Kamu bukan king kecil. Xie Nianxing tidak akan pernah menggunakan nada seperti itu untuk memanggilnya, semut rendahan. Namun, aura orang di depannya jelas-jelas Xie Nianxing. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Xie Nianxing dirasuki? Aku Xie Nianxing adalah aku. Kata Xie Nianxing dingin. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan merapal gabungan hukum kekacauan, hukum susunan, dan bahkan hukum kematian untuk melawan Xie Nianxing. Pada saat yang sama, segala macam pikiran berkecamuk dalam benaknya. Itu tidak benar. Melihat situasinya, sepertinya dia tidak dirasuki. Apa yang terjadi? Setelah dirasuki, jiwa seseorang akan hancur dan kehilangan kesadarannya. Namun, Xie Nianxing memiliki kesadarannya sendiri, jadi tidak mungkin baginya untuk dirasuki. Mungkinkah itu terkait dengan peti mati iblis kuno? Tapi aku belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi saat menggunakan peti mati iblis kuno. Mungkinkah itu terkait dengan kekuatan di tubuh Little King? Lu Ming teringat akan kekuatan di tubuh Xie Nianxing. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Xie Nianxing. Di masa lalu, Lu Ming mengira itu karena Xie Nianxing memiliki potensi besar. Sekarang setelah dipikir-pikir, situasinya tidak benar. Ada orang lain dalam situasi yang sama, Xie Nianjun. Lu Ming juga bisa merasakan kekuatan mengerikan yang mengintai di tubuh Xie Nianjun. Lebih jauh, Lu Ming juga teringat bahwa Xie Nianjun sekarang sangat berbeda dari Xie Nianjun di benua Divine Wilderness. Awalnya, Xie Nianjun ingin membunuhnya. Namun, setelah mereka tiba di benua Yuan, Xie Nianjun tampaknya tidak memiliki niat ini. Sebaliknya, dia ingin bekerja sama dengannya. Mau hadiah cerita? Cobalah satu.